Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, kita boleh kembali di dalam renungan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini. Kami boleh kembali dan menikmati anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senantiasa harapkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dimanapun berada, malam hari ini kita akan sedikit membaca di dalam renungan kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang tidak asing bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, beberapa hari ke depan kita akan kembali memperingati kematian dan kebangkitan Yesus yang kita kenal dengan Paskah. Maka ketika kita mempelajari, merenungkan kembali daripada makna Paskah itu, maka banyak hal yang kita dapat peroleh. Namun di dalam ayat yang ke-18, 19 dalam 1 Petrus pasal pertama ini dituliskan, digambarkan bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, penebusan yang dikerjakan oleh karya salib itu dikatakan bukan dengan perak, emas, tetapi dengan darah yang mahal. Bahkan dalam ayat 19 dikatakan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa arti daripada Paskah itu adalah penebusan. Lalu menjadi pertanyaannya, mengapa Allah di dalam Yesus Kristus mau menebus kita? Mau membuat kita yang seharusnya masuk ke dalam kebinasaan, tetapi Dia mau angkat kita dan bawa kita kepada jalan yang benar, kepada keselamatan yang kekal. Tentu ayat ini memberikan satu pemahaman mengapa Yesus mau menebus kita dengan darah yang mahal, dengan darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini memberikan gambaran kepada kita karena kita adalah milik Tuhan yang berharga. Kita disebutkan bernilai. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 26, kita dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita memiliki nilai yang begitu luar biasa tinggi di hadapan Tuhan.
Bahkan kitab Mazmur berkata bahwa kita ini hampir serupa dengan Tuhan, dan kita ini luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi pada saat ini saya mau yakinkan bahwa kita ini bukan murahan. Saya mau ingatkan kita ini mahal di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Sehingga Dia mau menebus kita. Dia mau mengangkat kita. Dia mau memberikan hidupnya buat kita. Karena kita ini mahal di hadapan Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi pada malam hari ini satu renungan. Sadarkah bahwa kita ini berharga, bernilai, dan luar biasa di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini tidak ada artinya, sehingga kita mulai berputus asa, sehingga kita mulai mencari hal-hal yang duniawi. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena menganggap diri kita ini tidak berharga. Namun sekali lagi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa kita ini berharga. Kita ini bernilai tinggi di hadapan Tuhan, sehingga Dia mau menebus kita, sehingga Allah Bapa mau menebus kita. Dengan Kristus di atas kayu salib Dia menderita mati, dan darahnya tercurah, darah yang suci, darah yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Namun menjadi pertanyaan bagi kita pada saat malam hari ini, apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus dengan darah yang mahal, setelah kita ditebus oleh darah yang mulia itu? Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita berharga di hadapan Tuhan, karena kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan, maka marilah kita melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Mari kita mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan di dalam suratan Efesus pasal yang keempat. Dalam suratan Efesus pasal yang keempat, kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat, maka dikatakan di dalam ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mengapa hal ini harus dibuang? Karena ini adalah hal-hal yang tidak bernilai. Ini adalah sampah. Ini adalah kotoran yang harus kita buang dalam hidup kita. Karena itu marilah kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti di dalam suratan Filipi pasal yang keempat. Suratan Filipi pasal yang keempat. Di dalam pasal 4 ini, di dalam ayat yang tidak asing lagi bagi kita, di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pasal 4 ayat 8 dalam suratan Filipi ini dikatakan bahwa inilah hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Mari kita mau memikirkan dan melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, yang manis dan seterusnya.
Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita bernilai di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat, saudara dimanapun saat ini saudara berada. Ingatlah, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sudah ditebus oleh darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Karena kita mulia di hadapan Tuhan. Karena itu, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, marilah kita pun mau melakukan hal-hal yang mulia. Hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ingatlah, kita ini bernilai. Yesus mau menebus kita karena kita bernilai dan berharga di mata Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita dimampukan untuk mengerjakan, melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan singkat ini menjadi rema buat kita senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami boleh mendengar renungan singkat. Terima kasih karya penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kedudukan yang begitu bernilai dalam hidup ini, dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan sudah mengangkat kami bernilai dan kami berharga di mata Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami juga untuk melakukan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berharga, hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Sebab itu berkenan dan senantiasa menyenangkan hati Engkau. Tuhan, ampuni kekurangan dosa kami, layakkan kuduskan kami senantiasa di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan yang ada saat ini dimanapun berada. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian, pendidikan, pelayanan, bahkan apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami juga, berkati kota di mana kami diam, berkat Tuhan berlimpah di dalamnya. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat, saudara, kiranya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kita senantiasa hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Amin.
gerejaku adalah rumahku.